Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Balik lagi bersama saya Fitri. Dan kali ini saya kembali lagi dengan salah satu review alur cerita yang menarik. Karena kalau nggak menarik tentunya nggak akan aku bahas. Semoga alur cerita ini bisa menemani kalian di waktu santai. Semoga bermanfaat dan alur cerita film ini semoga bisa jadi pembelajaran hidup bagi kalian. Nah, kali ini Fitri akan membahas film Korea yang berjudul Miracle in Cell No. 7. So, langsung saja kita ke ceritanya. Check it out! Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis cantik bernama Yesung yang sedang duduk dengan seorang pria. Pria tersebut memberikan sebuah bingkisan berwarna kuning. Kemudian Yesung membuka bingkisan itu yang bertumpukan berkas dan berterima kasih kepada si polisi dengan menyebutnya ayah. Berkas tersebut bertuliskan kasus Lee Yong-gu, penculikan dan pembunuhan. Setelah Yesung keluar dari penjara tersebut, dia melihat balon yang mengait di pagar besi. Lalu ia tersenyum seperti bernostalgia akan sesuatu. Terlihat Yesung menemui dua orang peramal, namun ramalannya selalu salah. Ketika Yesung berkata kalau dia kenal kepada anak si peramal, kedua peramal tersebut sangat heran. Lalu si peramal bertanya, "Kau sebenarnya siapa?" Berganti ke ruang sidang, di mana diperlihatkan orang-orang yang ditemui Yesung sedang duduk dan berbicara satu sama lain. Mereka seperti teman lama yang sudah lama tak bertemu. Kemudian masuk seorang polisi yang terlihat di awal film tadi. Lalu polisi itu menyapa orang-orang di sekitarnya, yang ternyata ia dulu adalah seorang kepala sipir. Lalu hakim mengetuk palu dan sidang pun dimulai. Jaksa memaparkan kasus Yong-gu tentang penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan yang menggunakan batu bata. Menurut pandangan si jaksa, sidang ulang ini tidak perlu dilakukan. Lalu Yesung maju ke depan sebagai pembela terdakwa, kemudian mengatakan bahwa terjadi kejadian yang tidak logis, di mana tidak ada bukti nyata dan polisi hanya langsung menuduh. Dan Yesung meminta kepada hakim untuk melakukan investigasi ulang tentang berkas dan semua barang bukti. Setelah itu, Yesung berkata kembali bahwa yang dia katakan adalah kejadian yang sebenarnya, dan dia ada di sana saat kejadian tersebut. Lalu Yesung mulai menceritakan masa lalunya. Pada suatu hari, Yesung kecil dan ayahnya bernama Lee Yong-gu sedang bernyanyi di depan toko. Lee Yong-gu mengidap penyakit keterbelakangan mental, jadi sikapnya tidak seperti pria dewasa pada umumnya. Yesung menginginkan tas Sailor Moon yang ada di etalase toko tersebut. Lalu ayahnya mengatakan bahwa kita bisa membelinya besok, karena ia akan gajian. Baru saja berkata demikian, tas yang tinggal tersisa satu lagi itu dibeli oleh polisi komisaris untuk anaknya. Yong-gu langsung masuk ke toko tersebut dan meminta tas Sailor Moon itu. Tapi komisaris tersebut langsung marah dan memukul ayahnya Yesung. Yesung yang melihat ayahnya dipukuli langsung menangis dan meminta berhenti untuk memukuli ayahnya. Keesokan harinya, saat ayahnya akan berangkat bekerja, Yesung menasihati ayahnya untuk menjaga kesehatan, jangan minum air keran, dan sebagainya. Yesung dan ayahnya memiliki kebiasaan yang sangat unik, yaitu saat ayahnya hendak pergi bekerja, Yesung selalu menghitung dari 1 sampai 3, lalu di hitungan ketiga ayahnya akan berbalik dan memasang tampang konyol yang membuat Yesung tertawa. Lee Yong-gu ternyata menjadi seorang tukang parkir di supermarket. Ketika Lee Yong-gu sedang makan siang, ia disapa oleh gadis kecil
yang ternyata itu adalah anak komisaris kemarin. Gadis kecil tersebut berkata bahwa dia tahu toko lain yang menjual tas Sailor Moon selain toko yang kemarin. Leonggu pun mengikuti anak tersebut. Tak lama kemudian, ada wanita parubaya lewat. Ia melihat Leonggu sedang memberikan nafas buatan kepada gadis kecil yang terbaring di aspal dengan luka di dahinya. Namun, wanita tersebut salah paham. Dia mengira bahwa Yonggu sedang mencium gadis kecil tersebut. Kemudian ia langsung pergi sambil meminta tolong. Saat malam itu pun, Yesung sedang menunggu ayahnya pulang kerja. Akan tetapi, ayahnya tidak kunjung pulang. Leonggu yang ditangkap polisi kemudian dibawa ke TKP untuk reka ulang. Di TKP tersebut dipenuhi dengan orang-orang dan wartawan. Tentunya Yesung juga ada di sana. Sialnya, pertolongan pertama Leonggu disalahartikan oleh orang-orang di situ. Memberi nafas buatan disebut mencium, ditekan dada disebut mau mencekik, dibuka celana untuk menyalurkan sirkulasi darah dikira mau memperkosa. Dan di sini, polisi kampret malah meminta Leonggu untuk membuka celananya dengan iming-iming akan dipertemukan dengan putrinya. Warga di sana yang melihat Leonggu melepas celananya langsung marah dan mengamuk. Lalu ada seorang warga yang melepas masker Leonggu dan memperlihatkan wajahnya. Yesung yang melihat bahwa itu adalah ayahnya langsung turun dan hendak menghampirinya. Tetapi tidak bisa, karena saat itu sedang banyak sekali orang yang desak-desakan. Jelas, Yesung hanya bisa menangis dan melihat ayahnya dibawa kembali ke kantor polisi. Leonggu lalu dimasukkan ke dalam selnya bersama 5 orang narapidana lainnya. Di sana ada Bongsik si pencopet, Chunho si penipu, Manbeom si mesum, ketua si bos mafia, dan Kakesyo si penipu aneh. Leonggu mengenalkan diri dengan data yang lengkap, dari mulai namanya sampai bagaimana ia dilahirkan. Sementara napi lainnya cuma bisa melongo ngelihat Leonggu yang gak berhenti ngomong. Setelah itu, bos mafia meminta untuk dibacakan kasus apa yang telah Leonggu perbuat. Pas tahu bahwa Leonggu dipenjara karena penculikan, pemerkosaan di bawah umur, dan pembunuhan, mereka semua langsung memukuli Leonggu. Tapi waktu tahu bahwa Leonggu akan dijatuhi hukuman mati, bos mafia pun langsung duduk terdiam di depan Leonggu. Keesokan harinya, saat di lapangan penjara, Leonggu melihat seorang bos mafia gangster akan menusuk bos mafia selnya. Seketika itu, Leonggu langsung berlari dan menyelamatkan bos mafia. Alhasil, Leonggu pun tertusuk. Setelah kejadian itu, si bos mafia seperti berhutang nyawa kepada Leonggu dan ingin membalas budi dengan cara mengabulkan apapun permintaan Leonggu. Tetapi Leonggu hanya berucap satu kata, Yesung. Berapa hari kemudian, para narapidana sedang disajikan hiburan qosidah, dan terlihat Yesung juga berada di rombongan qosidah itu. Seketika itu, Yesung hilang di balik kerumunan. Ternyata, Yesung dimasukkan ke dalam kardus dan dibawa oleh si napi mesum. Dan Yesung pun sampai di sel penjara nomor 7. Melihat putrinya, Leonggu langsung bergegas memeluk Yesung sambil menangis. Ayah dan anak pun melepaskan rindu dengan tangis. Yesung bertanya, mengapa ayah dipenjara? Padahal ayah bukan orang jahat. Lalu dengan tampang watados, ayahnya bilang, yang jahat itu bukan ayah, tapi teman-teman selnya yang baru saja membantu dia. Udah dibantu, gak tahu malu anjir. Beberapa saat kemudian, si napi mesum dapat info kalau rombongan qosidah akan pulang lebih awal, sebab si pendeta jatuh karena darah tinggi. Pas Yesung diminta untuk pulang, Yesung langsung marah karena janjinya adalah 2 jam, dan ini baru 30 menit. Para napi lainnya pusing bagaimana cara memberi pengertian kepada Yesung. Namun akhirnya Yesung mau juga setelah si bos mafia berjanji akan membawa Yesung ke penjara lagi.
Namun sayangnya, rombongan qasidah tersebut sudah keburu pergi. Akhirnya, untuk sementara waktu, Yesung pun menetap di sel nomor 7. Suatu hari, si Chunho mendapatkan informasi kalau 2 hari lagi akan ada acara keagamaan lagi, sehingga ada kesempatan untuk memulangkan Yesung. Namun ternyata, dengan kehadiran Yesung telah membuat sel nomor 7 seperti berwarna. Salah satunya ketika Yesung memberi kostum Sailor Moon pada foto dewasa milik si mesum, karena menurut Yesung, foto itu kedinginan, serta membuat para napi ikut bernyanyi Sailor Moon dan menari dengan khas Yesung yang imut. Nah, tibalah saat si bos mafia membawa Yesung. Tapi saat ia mau dibawa ke rombongan, rupanya itu bukan rombongan qasidah, melainkan para pendeta Shaolin. Sementara itu, di ruangan sipir penjara sedang melihat-lihat foto, lalu menyadari bahwa ada yang hilang dari rombongan qasidah kemarin. Malamnya, si bos mafia marah dan memukuli si Chunho karena salah memberikan informasi. Tapi tiba-tiba, salah satu penjaga datang dan mengecek ruangan sel mereka. Dan sialnya, Yesung ketahuan oleh kepala sipir penjara. Karena hal tersebut, Leonggu mendapatkan amukan kepala sipir, dikurung di ruang sel penjara yang lebih sempit. Beberapa saat kemudian, ada sebuah kebakaran di penjara tersebut. Ternyata, kebakaran tersebut disebabkan oleh salah satu napi. Lalu, kepala sipir menyuruh semua anak buahnya dan mengeluarkan semua orang dari selnya. Sedangkan si kepala sipir menerobos masuk ke ruangan si napi tersebut. Namun sayangnya, ketika ia masuk ke ruangan itu, ia malah terperangkap. Leonggu yang melihat itu langsung memutuskan untuk menyelamatkan kepala sipir. Keesokan harinya, saat kepala sipir membuka mata, dokter bilang kalau Leonggu tidak menyelamatkan dirinya, mungkin dia tidak ada di dunia lagi. Terlihat juga Leonggu yang sedang berbaring di sebelahnya. Di sekolah, Yesung yang baru masuk sekolah ditanya oleh gurunya tentang kondisinya. Tapi Yesung malah memberitahu gurunya untuk konsultasi langsung dengan ayahnya. Yesung pun menemui ayahnya di penjara bersama dengan gurunya. Di situ ayah dan anak melepas kembali rasa rindu mereka. Dan gurunya menceritakan prestasi Yesung di sekolah kepada Leonggu. Di situ akhirnya gurunya tahu kalau selama ini yang mengatur semua keperluan rumah adalah Yesung yang baru berumur 6 tahun. Karena waktu kunjungan sudah habis, Leonggu dibawa kembali ke dalam penjara. Sementara itu, si kepala sipir hanya bisa terdiam dengan wajah yang bimbang. Hal ini menyebabkan Yesung menangis kembali. Karena hal itu, Yesung pun masuk ke rumah sakit karena ia tidak pernah makan setelah beberapa hari. Pihak panti asuhan pun bilang bahwa Yesung harus dipindahkan ke panti asuhan di kota lain agar hidupnya lebih terjamin. Akan tetapi, Yesung langsung bilang kepada kepala sipir bahwa dirinya tidak ingin dipindahkan ke kota lain. Sampai Yesung memohon kepada kepala sipir supaya dirinya juga ikut di penjara agar ia bisa bersama dengan ayahnya. Si kepala sipir tidak bilang apa-apa lalu pergi. Di dalam penjara, terlihat beberapa orang sedang protes akan keputusan kepala sipir. Mereka semua takut dipecat, sedangkan si kepala sipir tampak pede dengan keputusannya. Tak lama kemudian, salah satu petugas datang ke sel nomor 7. Membawa sebuah kardus besar dengan label makanan. Ternyata yang ada di dalam kardus besar itu adalah Yesung. Napi lainnya langsung tampak panik. Tapi ternyata si petugas bilang kalau Yesung dibawa ke situ atas perintah kepala sipir. Akhirnya Yesung pun kembali menjadi penghuni sel nomor 7. Saat itu, Yesung meminta kepada si bos mafia untuk membacakan sebuah cerita.
Tapi sayangnya, si bos mafia tidak bisa membaca. Gara-gara itu, anak buahnya menyindir bos mafia kalau orang tua saja bisa membaca. Mendengar itu, bos mafia langsung depresi dan berbaring tanpa berkata-kata. Di tempat lain, rupanya si kepala sipir pergi ke kantor pusat untuk mengecek kasus Leonggu. Waktu membacanya, si kepala sipir menemukan ada yang ganjil di kesaksian tertulis Leonggu. Si sipir merasa yakin kalau Leonggu yang kurang pintar tidak mungkin bisa menulis kesaksian tertulis serinci ini. Kemudian Yesung dijemput di sekolahnya. Rupanya kini Yesung diadopsi oleh si kepala sipir. Setelah itu, saat Yesung sedang mengajarkan si bos mafia cara membaca dan menulis, Bongsik masuk. Ia terlihat tampak lesu karena hari ini adalah hari lahir anaknya, tapi dia tidak bisa menghubungi istrinya. Yesung yang melihat itu langsung bergegas mengambil HP dari tasnya yang dipinjamkan oleh teman sekelasnya, lalu memberikan ponsel itu kepada Bongsik untuk menelpon istrinya. Bongsik langsung kegirangan dan langsung menelpon istrinya. Sayangnya, sinyal di sel tersebut sangat jelek, dan ternyata sinyal yang bagus itu berada di dalam WC. Bongsik kegirangan dan terharu bisa menelpon istrinya yang melahirkan anak pertamanya. Besoknya, Yonggu menerima sebuah kabar bahwa sidang keputusan terakhirnya akan diadakan sebentar lagi. Teman satu sel Yonggu mulai mempertanyakan kejadian yang sebenarnya. Mereka heran, mengapa anak kecil tersebut Akhirnya mereka melakukan reka adegan ulang untuk mengetahui kematian anak kecil tersebut. Dari situlah mereka tahu kenapa anak kecil tersebut terpeleset. Kepalanya terbentur ke aspal dan tertimpa batu bata. Si bos mafia juga bertanya, mengapa Yonggu melepas celana anak kecil itu? Rupanya, di tempat kerja Yonggu diajarkan bagaimana cara pertolongan pertama kalau terjadi kecelakaan. Namun, gestur pertolongan pertamanya disalahartikan oleh orang-orang. Karena mereka semua tahu bahwa Yonggu tidak bersalah. Sejak saat itu, teman-temannya melatih Yonggu dengan keras agar waktu sidang dia akan berbicara dengan benar. Bahkan si kepala sipir datang ke komisaris polisi untuk meyakinkan bahwa Yonggu tidak bersalah. Tapi si komisaris bersikeras bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kecelakaan anaknya itu. Rupanya si kepala sipir pernah mengalami keadaan yang sama, di mana ia kehilangan anak sematawayangnya, terbunuh oleh napi yang dulu akrab dengannya. Akhirnya, waktu sidang, Yonggu pun tiba. Tak disangka, rupanya sebelum sidang, si komisaris mendatangi Yonggu dan mengancam kalau Yonggu tidak mengakui bersalah, dia akan melakukan hal yang sama pada Yesu. Karena hal itulah, Yonggu langsung mengaku bersalah dan meminta maaf. Mendengar hal ini, semua orang di ruang sidang langsung ribut. Si kepala sipir berteriak marah kepada Yonggu karena mengaku bersalah. Namun, Yonggu tidak ingin anaknya mengalami hal yang mengerikan. Jadi dia memutuskan dirinya agar dihukum mati. Waktu pun terus berlalu. Yonggu menjalani kehidupan dengan bahagia dan penuh tawa sambil sesekali dikunjungi oleh putrinya, Yesung. Yesung juga terlihat bahagia tinggal bersama kepala sipir dan istrinya. Hingga suatu hari, si kepala sipir mendapatkan kabar dari atasannya kalau hukuman mati Yonggu akan dipercepat, yakni 23 Desember, tepat dengan hari ulang tahunnya Yesung. Si kepala sipir pun memohon kepada guru Yesung untuk melakukan sesuatu sebelum tanggal 23 Desember. Si kepala sipir bilang bahwa kali ini mungkin yang terakhir kalinya Yesung bisa bertemu dengan ayahnya. Teman-temannya tidak terima atas hukuman Yonggu yang seharusnya tidak ia dapatkan. Teman-temannya merencanakan untuk mengeluarkan Yonggu dari penjara dengan menggunakan balon udara. Hingga akhirnya, hari pelaksanaan rencana pun tiba. Hari itu di penjara diadakan pentas seni yang dipersembahkan oleh sekolah Yesung. Di ujung pementasan, anak-anak mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama.
Mereka pun langsung menaikkan Yonggu. Dan Yesung lalu melepaskan talinya dan membiarkannya terbang. Para petugas penjara yang melihat itu langsung berinisiatif untuk menghalau Yesung dan Yonggu. Tapi para napi lainnya menghalangi para penjaga tersebut. Balon udara itu terus melambung tinggi. Tapi sialnya, talinya tersangkut di pagar besi penjara. Tapi Yonggu dan Yesung tetap menikmati matahari terbenam di spot yang sangat spesial. Sementara para napi hanya bisa terdiam, kecewa karena rencana mereka gagal. Waktu pun terus berlalu, hingga akhirnya tibalah pada tanggal 23 Desember. Para napi di sel nomor 7 merayakan hari ulang tahun Yesung dengan kue dan banyak hadiah lainnya. Bos napi bahkan memberikan tas Sailor Moon yang diidam-idamkan oleh Yesung sejak lama. Di situ Yesung tiba-tiba sujud dan mengucapkan terima kasih kepada Yonggu karena sudah menjadi ayahnya. Sang ayah pun melakukan hal yang sama dan mereka pun berpelukan, tanpa tahu itu adalah pelukan yang terakhir kalinya untuk mereka. Kemudian si bos napi menulis sesuatu di punggung Yonggu dengan spidol, lalu diikuti oleh napi lainnya. Setelah mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-temannya, Yonggu dan Yesung pun berjalan keluar dari sel tersebut. Di punggung Yonggu tertulis pesan yang ditulis dari teman-temannya yang bertuliskan, "Kami mencintaimu." Ditemani oleh kepala sipir dan penjaga lainnya, Yonggu dan Yesung berjalan ke arah pintu penjara. Di situ wajah Yonggu seperti gelisah saat akan berpisah dengan Yesung, anak tercintanya. Yonggu pun dibawa pergi sambil melakukan perpisahan seperti biasa yang sering mereka lakukan. Hingga akhirnya Yonggu menghilang di balik dinding. Saat terlepas dari penglihatan anaknya, Yonggu pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sementara Yesung menghitung 1-3, namun ayahnya tak muncul-muncul kembali sehingga Yesung menangis. Mendengar tangisan anaknya, Yonggu langsung berlari ke pintu penjara sambil menangis dan memeluk anaknya. Yonggu berteriak minta tolong dan minta maaf kepada penjaga, berharap dirinya tidak dipisahkan dengan anaknya. Kita dibawa kembali ke persidangan saat Yesung sudah dewasa. Di situ Yesung menutup ceritanya dengan mengatakan bahwa dia ada di sini dalam rangka membela dan mengembalikan nama baik ayahnya yang sudah difitnah dan diperalat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam tangisan Yesung dan suaranya yang parau, Yesung memohon kepada orang-orang di sana untuk memaafkan ayahnya. Hingga akhirnya hakim pun mengetuk palunya dan mengatakan bahwa almarhum Yonggu dilepaskan dari segala tuntutan dan didakwa tidak bersalah. Seisi ruangan pun langsung bersorak bahagia. Sementara Yesung dalam diam dan berlinang air mata memandangi foto almarhum ayahnya. Oke, kita kembali ke scan awal tadi usai memenangkan persidangan. Yesung keluar dan melihat balon yang tersangkut di kawat besi penjara. Dan seketika Yesung melihat ayahnya dan dirinya waktu kecil, menyapa dengan kata-kata cinta dari ayah dari atas balon udara. Seiring mengucapkan selamat tinggal dan seiring hilangnya fitnah kepada Yonggu, balon udara pun terbang menjauh. Namun teriakan kata cinta dari sang ayah tetap terdengar. Yesung dewasa dengan senyum lega dan tangis terharu mengucapkan kata sayang kepada ayah seiring melepas kepergiannya. "Aku sayang kamu ayah, selamat tinggal." Dan film pun tamat.
So, terima kasih udah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Ngomong-ngomong, cuaca hari ini lagi nggak bersahabat ya. Belakangan ini di daerah saya hujan terus. Semoga kalian tetap sehat ya. Dan jangan lupa, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa juga di-follow Instagram kita di @reviewdrakor16. Kalian bisa DM alur cerita menarik lainnya. Makasih. Sampai jumpa di alur cerita lainnya, karena masih banyak yang seru menarik untuk saya ceritakan nanti. So, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.